Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Andini dengan NIM 2330106004. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi ekosistem yang ada di kelas 11. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya yang ada pada materi ekosistem, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu ekosistem. Nah, ekosistem ini adalah hubungan antara makhluk hidup dengan benda mati yang di dalamnya adanya ketergantungan atau saling membutuhkan. Nah, intinya ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling membutuhkan. Ekosistem ini dapat kita jumpai di berbagai belahan dunia, di mana terdapat ekosistem terestrial atau ekosistem daratan, ekosistem akuatik atau ekosistem air, dan ekosistem buatan atau ekosistem yang sudah ada campur tangan manusia. Nah, ekosistem ini terdiri dari suatu individu, populasi, dan komunitas. Nah, pada suatu ekosistem ini intinya yang harus kita ingat bahwa ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana makhluk hidup dengan lingkungannya ini adalah dua komponen yang saling membutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu komponen penyusun suatu ekosistem. Nah, dalam suatu ekosistem disusun oleh komponen penyusunnya. Di sini dapat kita lihat secara sifatnya bahwa ekosistem itu disusun oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem, atau faktor abiotik ini adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi. Contohnya itu seperti tumbuhan, hewan, bakteri, dan lainnya. Nah, komponen ini nantinya akan membentuk suatu rantai makanan untuk menjaga kestabilan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, komponen penyusun abiotik, di mana komponen abiotik ini adalah benda-benda mati yang ada di lingkungan hidup dan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Nah, komponen abiotik ini merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang kehidupan organisme tersebut. Nah, contohnya itu ada seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, dan garis lintang. Nah, yang selanjutnya yaitu tipe-tipe suatu ekosistem yang ada di bumi. Nah, yang seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa ada tiga tipe ekosistem, yaitu tipe ekosistem terestrial, akuatik, dan buatan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tipe ekosistem terestrial, di mana ekosistem terestrial ini adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya itu berupa daratan. Nah, berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat ini dibedakan menjadi beberapa bioma, di mana bioma padang pasir, bioma padang rumput, bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan basah, dan bioma hutan gugur. Nah, ekosistem hutan yang pertama yaitu bioma taiga atau bioma hutan konifera. Ini memiliki tanaman pendek dan musim dingin yang panjang dan keras. Nah, bioma taiga ini memiliki tanah yang kurang subur dan sebagian besar vegetasinya adalah pohon konifer seperti pinus, cemara, dan larch. Nah, selanjutnya yaitu bioma hutan gugur. Nah, ekosistem hutan ini biasanya di daerah subtropis dengan curah hujan yang sedang. Nah, daun-daunnya di hutan ini tuh gugur, akan berguguran pada waktu tertentu, sehingga hutan ini selalu mengalami perubahan drastis di setiap perubahan musim. Nah, selanjutnya yaitu ada bioma padang rumput. Nah, bioma padang rumput ini adalah ekosistem yang memiliki iklim berubah-ubah tetapi tidak mendapatkan curah hujan yang cukup untuk mendukung hutan yang luas. Nah, hewan yang hidup di padang rumput ini biasanya itu adalah sapi, domba, jerapah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu bioma gurun. Nah, ekosistem yang memiliki iklim kering dan panas serta curah hujan yang sangat sedikit. Nah, di gurun ini jarang kali dijumpai tanaman hijau, tetapi ada beberapa jenis yaitu kaktus yang dapat hidup di bioma gurun tersebut.
Selanjutnya yaitu tipe yang kedua, yaitu tipe akuatik, di mana tipe ini merupakan suatu ekosistem yang meliputi perairan, yakni ekosistem air, air tawar, air laut, air estuariasi atau muara tempat bersatunya sungai dan laut, ekosistem pantai, dan ekosistem sungai. Nah, tipe yang ketiga yaitu tipe ekosistem buatan, di mana tipe ekosistem buatan ini sudah adanya campur tangan dari manusia. Nah, tipe ekosistem buatan ini mendapat energi dari luar, tumbuhan ataupun hewan peliharaan yang didominasi sebagai pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman yang rendah. Nah, ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk melestarikan atau membudidayakan makhluk hidup. Nah, ciri-cirinya itu ekosistem ini dibuat oleh manusia, variasi spesiesnya terbatas, bermanfaat untuk manusia, dan dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, dapat kita lihat bahwa contoh dari ekosistem buatan ini yaitu sawah, bendungan, tanaman reproduksi jati, dan pinus. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu adanya interaksi antar komponen dalam suatu ekosistem. Nah, interaksi antar komponen ekosistem ini adalah hubungan yang terjadi antara organisme faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Nah, interaksi ini penting karena mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kehidupan di dalamnya. Baik, interaksi yang pertama yaitu adanya interaksi netral, di mana hubungan ini tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, kedua pihak interaksi ini antara makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi, tidak menguntungkan, dan tidak merugikan. Nah, contoh dari interaksi netral ini adalah bebek dan sapi yang memiliki sumber makanan yang berbeda. Seperti contoh selanjutnya seperti capung dan sapi, ayam dan kucing, kupu-kupu dan sapi. Nah, selanjutnya interaksi predasi, di mana predasi ini adalah interaksi antar makhluk hidup yang ditandai karena adanya pemangsa dan yang dimangsa. Nah, perilaku predasi ini termasuk aksi memburu, menangkap, dan membunuh mangsa. Interaksi jenis ini menguntungkan bagi pemangsa, namun merugikan bagi yang dimangsa. Jadi, organisme pemangsa ini disebut dengan predator dan organisme yang dimangsa ini disebut dengan prey. Nah, contoh interaksi predasi di alam tuh seperti ular mangsa tikus, singa mangsa buaya, buaya mangsa zebra, kerbau mangsa ikan, katak memakan serangga, dan banyak sebagainya lagi. Interaksi yang selanjutnya yaitu interaksi parasitisme, di mana interaksi antar komponen suatu ekosistem yang menunjukkan hubungan menguntungkan dan merugikan antara kedua belah pihak yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Nah, contoh dari simbiosis parasitisme ini adalah nyamuk dan manusia, di mana nyamuk ini mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia ini dirugikan karena bisa terjangkit penyakit berbahaya seperti malaria atau demam berdarah. Nah, contoh selanjutnya dapat kita lihat benalu dan pohon mangga, di mana benalu ini hidup di pohon mangga dan mendapatkan makanan dan perlindungan dari pohon tersebut, sedangkan pohon mangga dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Interaksi yang selanjutnya yaitu interaksi komensalisme, di mana interaksi ini adalah hubungan antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup ini mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Nah, contoh dari interaksi ini yaitu ikan remora dengan ikan hiu, di mana ikan remora ini selalu mengikuti ikan hiu untuk mendapatkan untungan. Contoh yang lainnya seperti bunga anggrek dengan pohon mangga. Nah, anggrek ini menempel pada pohon mangga untuk mendapatkan sinar matahari, air, dan zat untuk berfotosintesis. Tetapi pohon mangga ini tidak merasa terganggu atau tidak merasa dirugikan oleh bunga anggrek tersebut. Nah, interaksi yang selanjutnya yaitu interaksi
mutualisme, di mana interaksi ini adalah interaksi antar komponen ekosistem yang saling menguntungkan. Nah, yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Contoh dari simbiosis mutualisme ini adalah kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu ini mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan bunga ini dibantu dalam penyerbukan. Jadi antara kupu-kupu dengan bunga ini mereka sama-sama saling menguntungkan karena sama-sama membantu kupu-kupu untuk mendapatkan nektar, dan kupu-kupu ini membantu bunga dalam penyerbukan. Nah, jadi interaksi tersebut disebut dengan interaksi simbiosis mutualisme atau interaksi yang saling menguntungkan. Baik, yang terakhir yaitu interaksi alelopati, di mana interaksi ini merupakan interaksi antar populasi. Jadi, jika populasi yang satu ini dapat menghasilkan suatu zat ini dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain atau tumbuhnya tumbuhan lain. Contohnya seperti tumbuhan teki, di mana tumbuhan teki ini menghalangi tumbuhnya rumput laut seperti mikroorganisme. Nah, istilah alelopati ini dikenal sebagai anibiosa. Nah, alelopati ini adalah interaksi antar komponen ekosistem yang terjadi jika suatu organisme ini menghasilkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, reproduksi organisme, dan lain sebagainya. Nah, zat kimia tersebut dapat disebut alelokimia. Nah, contoh lain dari alelopati ini adalah tanaman jagung dan gulma, alang-alang dan gulma, serta pohon kamboja yang ada sedikit rumput di sekitarnya. Materi yang selanjutnya yaitu aliran energi. Nah, aliran energi ini adalah proses perpindahan dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya melalui rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Nah, energi ini berasal dari matahari dan ditransfer melalui ekosistem berbagai organisme. Aliran energi dalam ekosistem ini memiliki fungsi utama untuk menjaga kelangsungan hidup organisme dalam ekosistem tersebut. Nah, aliran energi ini dapat mengatur proses pertumbuhan reproduksi, pergerakan, dan keseimbangan populasi antar spesies. Nah, di sini kita akan membahas berbagai aliran energi yang ada pada suatu ekosistem. Aliran energi yang pertama yaitu rantai makanan. Nah, rantai makanan dalam ekosistem ini adalah urutan makanan dan dimakan antara makhluk hidup yang memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, rantai makanan ini dapat membentuk suatu tingkatan yang disebut dengan tingkatan trofik. Nah, adapun penjelasan tentang rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, yang pertama yaitu produsen. Nah, organisme ini adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri seperti rumput hijau, alga, dan lumut. Nah, produsen ini merupakan sumber utama energi dalam rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu ada konsumen primer dan konsumen sekunder. Nah, konsumen primer ini adalah konsumen yang sebagian besar ini memakan tumbuhan seperti hewan herbivora. Sedangkan konsumen sekunder ini adalah sebagian besar ini memakan daging seperti hewan karnivora. Selanjutnya yaitu adanya dekomposer. Nah, dekomposer ini adalah organisme pengurai yang memecah tumbuhan dan hewan yang mati dan mengembalikan nutrisi penting ke tanah. Selanjutnya yaitu aliran energi jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan rantai makanan yang saling tumpang tindih dan berhubungan di dalam suatu ekosistem. Nah, jaring-jaringan makanan ini menggambarkan interaksi makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang termasuk hubungan memakan makanannya. Nah, jaringan-jaringan makanan memiliki beberapa karakteristik, yaitu mereka tuh lebih kompleks daripada rantai makanan. Selanjutnya, mencerminkan hubungan pemberian makanan yang lebih luas antara berbagai spesies. Setiap organisme ini menempati tingkat atau posisi trofik tertentu. Nah, energi makanan dalam jaring-jaringan makanan ini terstruktur seperti piramida dengan energi yang bergerak ke atas. Nah, contohnya itu kita dapat lihat pada ekosistem sawah bahwa padi
bahwa di sana terdapat padi, tikus, ular, padi, tikus elang, padi belalang kata, ular elang pengurai, padi ulat kata, dan elang pengurai. Nah, jaring-jaring makanan ini dapat rusak atau bahkan hilang jika suatu komponen abiotiknya terganggu. Nah, aktivitas manusia seperti pembukaan dan pengalihan lahan dapat memusnahkan jaringan-jaringan makanan yang ada dalam suatu lingkungan. Aliran energi yang selanjutnya yaitu piramida ekologi, di mana piramida ekologi ini adalah gambaran susunan antara trofik yang dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada trofik tertentu. Nah, struktur trofik ini dapat disusun secara urut sesuai hubungan makanan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Ada beberapa jenis piramid ekologi yaitu piramid jumlah, piramid biomasa, dan piramid energi. Nah, yang pertama yaitu piramid jumlah. Piramid jumlah ini menggambarkan jumlah organisme yang berada di suatu daerah tertentu yang dikelompokkan berdasarkan taraf trofiknya. Nah, organisme di tingkat trofik pertama ini biasanya organismenya itu paling banyak atau paling melimpah, sedangkan organisme yang ada di tingkat trofik kedua ini dan ketiga atau selanjutnya ini dapat berkurang. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah tumbuhan ini lebih banyak daripada jumlah organisme herbivore dan seterusnya. Piramid yang kedua yaitu piramid biomasa, di mana piramid ini menggambarkan taksiran berat organisme yang mewakili setiap taraf trofiknya. Nah, biomasa ini adalah ukuran berat materi hidup di waktu tertentu. Jadi, piramid biomasa ini dapat berfungsi untuk menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu yang dinyatakan dalam bentuk gram. Nah, yang terakhir piramid yang ada di ekologi yaitu piramid energi, di mana piramid ini menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam 6 tahun yang digunakan senyawa organik bahan makanan. Nah, piramid energi ini dibuat berdasarkan observasi yang dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, piramid energi ini mampu memberikan gambaran yang paling akurat tentang aliran energi dalam suatu ekosistem. Jadi, pada piramid energi ini terjadi penurunan jumlah energi yang berturut-turut dari tingkat trofik terendah sampai tingkat trofik yang tertinggi.